Masih bersama Passing Bantu bersama saya Dono Hernandez dan saya Kang Arfan. Iya, Kang Arfan. Ya. Minggu bahagia. Iya. Setelah kemarin kita menunggu lama peresmian nasi termahal dan terenak di dunia, Iya. Rice dan juga Timber, akhirnya kemarin Sabtu mereka berdua ini resmi menjadi bagian kedua dari tiga pemain Arsenal di Tiga bursa transfer besar, panas musim ya. ini, Kang Arfan. Iya. Saya rasa Kang Arfan musim ini benar-benar Arsenal sangat beda. Lalu kemudian sangat serius untuk menghadapi IPL atau mungkin 4 kompetisi yang akan dihadapi musim depan karena ini sekaligus memperdalam skuad kita yang dimana musim lalu kita sangat-sangat sedikit stok pemain di lini kedua dan ketiga, Kang Arfan. Semacam kehabisan bensin Mas Dono ketika Iya. musim lalu kurang 8 pertandingan tapi kok malah gembos gitu kan. Itu hanya main di liga, sedangkan sekarang kita kan ada Champions League, Iya. Premier League, terus serta Piala FA, Carabao gitu kan. Ya, itu kan FA menjadi sebuah pertimbangan tersendiri dari sisi manajemen untuk mempertebal kedalaman skuad gitu. Iya. Pertama kedatangan Kai Havertz dari Chelsea, kedua Jurriën Timber dari Ajax, terus yang terbaik saat ini pemain termahal di Inggris gitu, yang nyata-nyata di Arsenal mendapatkan perlawanan yang tidak sengit sama sekali dari Man City gitu Mas Dano. Ya seperti itu jalan bahwa kita akan melihat rotasi permainan yang akan kita lihat, keberadaan 3 pemain baru yang banyak kalangan nilai akan ada 2 lagi tambahan pemain di posisi striker maupun sayap. Meskipun sebenarnya dari sisi Arsenal saya merasa kita akan melihat pertandingan yang akan dilakukan pada pramusim ke depan ya. Ini kan ada, nanti kita akan bahas 3 lawan di Amerika, MLS, Barcelona maupun MLS All-Star, MU lah. MU. Ya, nanti akan kelihatan skemanya seperti apa Arsenal ke depan gitu Mas Dan. Iya, benar Kang Arfan. Emang setelah datangnya Rice dan juga Timber semakin mempersolid skuad Arteta di musim depan ini, Kang Arfan, karena seperti itu Mas Dan. Lagi-lagi dan juga kita bersyukur bahwasanya Rice dan Timber ini telah bergabung untuk melakukan away ke Amerika Serikat melawan MLS All-Star. Betul. Kita akan melihat Kang Arfan bagaimana sistemnya Rice ketika ditaruh DM karena ada indikasi bahwasanya bakal ada satu pemain lagi yang akan keluar dari Arsenal. Entah itu mungkin Balogun, NKT ataupun si Partey. Namun dengan adanya Rice ini Kang Arfan semakin solid sebagai di DM karena kita mengingat bahwasanya di musim lalu bahwasanya DM kita cukup susah ketika melawan counter attack, lalu kemudian tidak kokoh, tidak semacam kewalahan gitu ya. Semacam kewalahan gitu benar. Dan ketika besok kita akan melihat bahwasanya bagaimana duet antara Zinchenko dengan Rice di sebagian 3-2-5-nya Arteta di musim depan. Iya. Ketika melawan Nuremberg kemarin Mas Dono, kita masih belum kelihatan kedatangan Jurriën Timber dan Rice sepertinya memang sangat dibutuhkan oleh bench Arsenal gitu. Pada babak kedua meskipun Balogun sama si permainan yang dimainkan di babak kedua waktu kebobolan, babak pertama kan 1-0 kita unggul dengan dari golnya Bukayo Saka gitu. Babak kedua semacam ada kewalahan mau pakai skema seperti apa si Mikel Arteta gitu, mau tetap memaksakan main seperti tahun sebelumnya ketika dalam tanda kutip sudah tidak bisa dipertahankan sampai akhir musim lah istilahnya Mas Dono. Meskipun Jorginho kemarin juga mengalami yang namanya fase yang mengecewakan bagi saya gitu kemarin ketika lawan Nuremberg. Oke. Saya melihat memang si isu ketika Partey mau keluar dan Granit Xhaka setelah resmi keluar ya memang benar-benar membutuhkan defensive midfielder yang bisa menggantikan gitu. Bayangan saya di tengah ke depan kalau memang 3-5-2 Mas Dono. Isi yang di belakang itu jelas si
Gabriel, Saliba, dan Timber. 3 back. Oke. Iya, dari 3 back itu yang akan ataupun Kiwior sebagai opsi lain gitu, lain. Nah, si Zinchenko ini besar kemungkinan akan jadi defensive midfielder. Menggantikan yang peran Saka mungkin. Betul, menggantikan peran Saka atau nanti di Rice sama si Jorginho plus si Odegaard. Bukan Havertz gitu. Oh, berarti dia akan mengisi 3 gelandang di tengah. Iya, saya akan mengisi bayangan saya mengisi 3 gelandang di tengah. Kalau opsi lainnya lagi Mas Dono si siapa? Odegaard di belakang striker ada 2 attacking midfielder. Gitu. Oke. Di kiri kanan tetap seperti biasa si Saka maupun Martinelli atau Trossard dan siapa nanti Smith Rowe kemungkinan karena Smith Rowe kan nggak dibawa ya ke Amerika ya. Nggak dibawa karena harus liburan setelah harus menang. Juara U21 ya, Euro U21. Mungkin ya si Reiss Nelson gitu Mas Dono. Gantian di situ di belakangnya nanti ada 2 attacking midfielder plus 1 striker gitu. Ya, Kang Arfan, saya menambahkan bahwasanya di musim ini Kang Arfan, pemain kita sangat memiliki banyak multi posisi. Kiwior back kiri bisa, tengah bisa, Gabriel pun bisa di kiri dan tengah. Lalu kemudian Timber saya ini Kang Arfan, saya sangat berharap Timber itu kayak the next John Stones. Dia sebagai mampu ball carrier sangat bagus, umpan sangat bagus, kemudian di kanan bisa, tengah bisa, DM pun bisa. Jadi saya rasa musim depan Mikel sangat-sangat beruntung memiliki sangat banyak squad yang bisa multi posisi dengan catatan dia harus bisa mengakomodir semua pemainnya dalam setiap kompetisi Kang Arfan. Iya. Jadi memang kegemukan squad dalam tanda kutip saat ini saya rasakan memang cuma 25 kalau nggak salah ya maksimal. Kalau nggak salah ini saya masih belum yakin juga. Jadi squad Inggris dari pemain lokal Inggris itu kan juga ada semua. Iya toh. Homegrown. Nah, homegrown kan kita sudah lebih dari cukup dengan kedatangan Rice Nelson, Bukayo Saka, Ramsdale dan sebagainya kan. Itu kan pemain homegrown semua. Saya rasa itu cukup. Nah, terus di Champions League skema yang saya bayangkan nanti skema seperti yang video yang sebelumnya Mas Dono saya ngomong bahwa Arsenal konsentrasi kemana akan terlihat pada bulan Oktober, bulan 10 atau bulan 11 gitu. Mau konsentrasi di Liga, melihat posisi di Liga nomor berapa dulu, terus kalau di Champions League lolos fase grup gitu kan, seperti itu Mas Dono. Nanti akan terlihat dan kekurangannya akan ditambal lagi pada bulan Januari. Saya yakin Arteta akan melakukan penambahan squad lagi di bulan Januari karena melihat 3 pemain yang baru yang datang ini efektif tidak dengan skemanya atau perlu menambah lagi untuk sebagai pelapis barangkali ada yang cedera. Berarti 3 pemain ini datang untuk dievaluasi ketika Januari nanti. Betul. Dihitung sebagaimana setengah musim jalan bagaimana pemain ini Kang Arfan. Iya betul. Terlebih kita masih belum tahu sampai penutupan transfer ini siapa saja yang akan keluar gitu kan. Kalau isu 2 defensive midfielder akan keluar serta Balogun yang katanya mau ditawar Inter Milan. Iya benar. Dan yang saya harapkan keluar kok malah gak ada yang menawar gitu kan. Sini Ketiyah kan ya bingung juga gitu loh. Iya benar Emang saya rasa kita tidak bisa Mas Dono hanya menggantungkan sisi pencetak gol pada Gabriel Jesus sama Nketiah gitu loh. Untuk klub sekelas Arsenal saya rasa ya kalau berbicara Arsenal skuadnya sudah sangat dalam, saya rasa masih kurang gitu karena saya masih berharap ada striker yang tajam untuk masuk. Iya. Saya mau tambahkan Mas Arfan, emang ketika tim Arsenal ini di next season kita akan bermain di 4 kompetisi. Betul. Kemudian tidak bisa mengharapkan Gabjes seorang untuk sebagai goal getter. Betul sekali. Karena di musim kemarin Kang Arfan terbukti bahwasanya top skor kita adalah pemain winger Saka, Martinelli dan juga Odegaard. Gabjes memang sering cedera mungkin ketika terus jarang perform. Oleh karena itu seperti yang Anda bilang bahwasanya kemarin Anda sangat mengharapkan untuk Dusan Vlahovic datang. Semoga pesan ini terdengar ke
manajemen Arsenal. Ya, sayangnya Vlahovic kayaknya lebih milih ke PSG secara keuangan mungkin Mas Dono. Ya itu ya mungkin harus selek sama MU untuk Højlund ngejar Højlund. Rasmus Højlund itu Højlund wangel bahasanya ya, bener. Saya sangat sedih bahasa membincangkan bahasa aneh-aneh gitu kan. Iya benar emang kan kita kan harusnya kan kita cukup banyak memodal uang karena kan kita telah menjual Xhaka dengan harga 25 juta euro. Betul. Ke Leverkusen, kemudian ada rumor nggak Arfan bahwasanya Partey akan setuju ke Liga Arab Saudi dengan harga kalau nggak salah 40 juta euro. Iya. Ya itu kita kan ini kan kehilangan 2 titik di lini gelandang bertahan gitu. Cuman si Partey kayaknya jelas si Saka perannya bakal diganti siapa jenenge Rice, Declan Rice. Iya. Terus ketika menjadi back 3 back iya. si Zinchenko naik menggantikan perannya si Partey akan seperti itu. Si Rice di betul. Mungkin lah ya. Iya, seperti gitu, bayangan saya seperti itu. Rotasi yang akan terjadi di defensive midfielder maupun di sisi back gitu seperti itu Mas Dono. Kita akan mungkin bisa melihat percobaan antara Rice dengan Zinchenko ini ketika di USA akan melawan MLS All-Star yang dimana kita juga berharap bahwasannya Lionel Messi akan debut melawan Arsenal. Nah, itu yang kerennya di situ mungkin ya. Debut Messi di MLS gitu kan, seperti itu. Itu sebenarnya poin penting bagi saya, ini menutup celah isu Cancelo Mas Dono. Celah Cancelo, kalau Cancelo mau dibeli atau ditawar oleh Arsenal gitu. Itu kedatangan Timber itu menutup hal itu Mas Dono, karena di sisi kanan kan dari pemain-pemain yang dibawa ke Amerika ini kan sangat banyak gitu. Ada Ben White, ada si Tomiyasu, ada si siapa jenenge? Si Jurriën Timber gitu. Jadi memang kalau mau main 4 back pun itu masih sangat mumpuni gitu. Iya. Dan nanti si siapa? Penggantinya ada Tierney, ada Holding kan sepertinya masih dibawa kan untuk dibawa ke Amerika gitu. Arfan, dengan seperti ini Arfan, apakah mampu bicara banyak ketika di USA? Karena saya rasa ketika melawan MLS bisa lah mencoba untuk duet baru di tengah, Rice dan juga Zinchenko. Iya. Yang jelas lawan MLS semacam pembuktian 3 pemain baru yang beli oleh Arsenal. Oke. Semenakutkan apa Arsenal dengan 3 pemain baru itu bagaimanapun Arsenal musim lalu sebagai peringkat 2 klub yang patut diwaspadai seperti itu. Semua akan melihat Arsenal. Saya rasa hanya Arsenal yang bisa merepotkan Man City. Hanya Arsenal. Iya, kalau catatan saya gitu. Catatan saya aja Mas Dono. Faktanya pertemuan pertama penguasaan bola menang Arsenal Mas Dono. Di Emirates waktu itu. Iya. Ya seperti itu fakta. Cuman bedanya Arsenal tidak punya striker sekelas Haaland gitu aja loh. Nah, mau pengen goal getter seperti apa kalau strikernya Edi Nketiah gitu loh Mas Dono kan. Seperti itu Mas Dono. Iya. Balogun juga mau diproyeksikan menjadi penggantinya si Lukaku gitu. Oh iya benar, diincar oleh Inter Milan. Diincar ke Inter Milan karena Lukaku sudah ada deal sama Juventus kan gitu kan. Sepertinya gitu membuat kecewa Morata ya. Marotta itu. Nah, kalau dari ini nama-nama yang beredar ini Mas Dono, dari skuad yang didaftarkan memang ada nama keren ya itu. Yaitu Nicolas Pepe. Itu tidak ada dalam skuad itu. Pemain yang seharga 75 juta gitu kan. Tidak perform sama sekali, akhirnya ya terpaksa harus dijual biar laku lah itu. Saya rasa biar tidak menambah beban gaji Arsenal. Bagaimanapun jangan sampai kasus MU yang terdesak FPP menjual pemain nggak bisa, akhirnya melepas beberapa pemain mahal. Itu aja Mas Don. Iya benar Arfan, memang mengenai pemain Arsenal kita harus menyeimbangkan neraca keuangan dengan cara mendatangkan pemain, lalu jangan lupa untuk menjual beberapa pemain karena
saya rasa nilai pemain kita cukup ya bisa lah, oke lah kayak Balogun, Partey. Namun kalau Nketiah saya rasa cukup susah ngelawan Ya, karena nilai jualnya tidak ada gitu aja loh Mas Dono, jok sungkan-sungkan Iya. ngono. tidak ada penawarnya. Nah, kemudian main ini pun sebenarnya oke ya, Mm. ya kurang oke. Mm. Jelek ya enggak, kurang ya enggak jelek banget, ya medium lah hitungannya. Ya kelas mediocre gitulah kalau Iya, benar, anu benar. ya. Ya Edi Nketiah seharusnya berpikir untuk mencari klub baru. Mungkin opsi pinjaman gitu. Barangkali ada klub yang mau minjam dia kok sampai Arsenal sudah menawarkan silahkan dipinjam. Payu berarti ya gak jelas juga itu striker gitu Dono. Iya, benar. Mau membukti. Saya sebenarnya pengen melihat Arteta dengan skema 2 striker Mas Dono. 4-4-2 mungkin. Iya, Atau 3-5-2. 3-5-2. Oke. 3-5-2. Jadi posisi bek kanan itu di tengah tetap seperti saat ini. Hmm. Hanya bek kiri si Zinchenko dipinggirkan ditambah striker baru untuk membuat skema menyerang yang benar-benar menyerang. Iya, benar. Iya, benar. Ya mungkin ide dari Kang Arfan ini kita lihat Iya. ketika di USA Tour Amerika ketika melawan MLS All Star, kemudian melawan MU dan juga melawan Barcelona, Kang Arfan. Iya. Saya rasa yang paling harus diperhatikan lawan MU dan lawan Barca. Barca. Iya. Terlepas MLS All Star ada Messi, Carlos Vela, betul, kemudian pemain-pemain ini dalam mungkin tanda kutip buangan dari Eropa gitu. Kan ada survei, belum selesai tapi kayaknya surveinya siapa yang akan main. Yang jelas sepertinya Messi akan menjadi nomor utama yang masuk voting wajib untuk dimainkan gitu Mas Dono. benar. Kita akan melihat ya semoga saja si MU juga menyelesaikan dua pemainnya gitu pasca kehilangan kiper gitu Oh, Mas iya, Dono benar. seperti itu. Iya. Jadi tanggal MLS All Star ini kan tanggal 23 20 Juli Kang Arfan. 20 Juli ya, Iya, 20 Juli lawan MU 23 lawan Barca 27 gitu Iya, kan. Juli. Itu kan ini pekan yang menyenangkan seharusnya untuk fans Arsenal Iya, gitu kan. benar. Seperti itu Mas Dono. Pekan saya berbicara kenapa pekan yang menyenangkan karena kita akan melihat bagaimana sih tiga pemain yang benar-benar dikejar oleh Arteta ini bisa masuk ke skuadnya Arteta gitu Mas Dono. Saya masih belum punya bayangan mau diperankan seperti apa tiga pemain itu Mas Dono. Terlepas nanti kita lihat Rice sejauh mana perbedaan cara dia main di timnas di West Ham maupun di Arsenal gitu Mas Dono. Yang paling saya ingin lihat. Iya, mungkin dari kami berdua itu Kang Arfan karena memang kita lihat cukup kita akan diberikan banyak sekali suguhan oleh Arteta di USA Tour yang dimana kita akan melihat bagaimana Mikel meramu Timber, Declan Rice dan kemudian Kai Havertz untuk menatap IPL. Saya berharap Arsenal belilah striker tua-tua tapi gak masalah gitu loh, kayak MU beli kasusnya Weghorst gitu, beli striker yang sak cukupe, tugasnya secukupnya gitu. Ya mungkin peran itu sudah diberikan kepada Edi Nketiah gitu kan. Cuman ya kok ya iman gitulah dengan ya saya rasa isu kita Arsenal dari sisi manajemen Arsenal punya 400 juta pounds untuk membeli pemain kan ini masih separuh yang dipakai Mas Dono. Iya, benar. Tapi kalau melihat skuad yang dibawa ke Amerika sampai tanggal 27 Juli sepertinya memang Arsenal akan fokus kepada penjualan PP, Partey sama si siapa? Nketiah atau Balogun seperti itu. Itu fokus itu dulu, baru setelah 27 mungkin kelihatan Arsenal masih kurang apa gitu Mas Dono. Pasca lawan Barcelona, mungkin pas terus lawan Monaco di Emirates Cup sama CS melawan City. Iya, Community Shield melawan City. Iya, benar. Akan benar-benar ketahuan gitu. Pembuktian sebenarnya kualitas Arsenal ya di Community Shield itu Mas Dono. Iya, benar City. Iya, benar. Ya memang kita akan menanti bahasanya bagaimana wajah baru Arteta dan Arsenalnya untuk menghadapi next season di musim depan ini ketika lawan CS. Kemudian kita apakah cukup dengan 3 pemain ini saja atau bakal menambah 2 pemain atau bahkan mungkin 3 pemain. Betul. Jadi ya, seperti itu. Saya rasa itu memang kita cukup harus menunggu bahasanya bagaimana Mikel Arteta ini
Dari saya mungkin cukup mengenai Arsenal ini yang dimana sangat happy telah resmi akhirnya Declan Rice juga Julian Timber. Iya. Ya memang ya yang kurang membeli pelapis untuk si Gabriel Jesus. Kurang itu saja. Terlepas nanti defensif 2 keluar ataupun saya rasa sama yang backup Bukayo Saka mungkin. Itu. 2 titik itu saja Mas Donald yang saya inginkan. Saka cedera atau Saka capek, Arsenal kelihatan akan goyang nanti. Cuman ada Trossard sih. Iya, terima kasih sebelumnya kepada fans Arsenal dimanapun berada yang telah mensupport akun Passing Bantu dan ya kami akhiri salam VCC.